Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Oke, perkenalkan nama saya Alvinul Huda. Saya mahasiswa semester 4B di Institut Agama Islam. Dalam pembahasan materi ini, sebagai seorang pendidik atau seorang guru sering dihadapkan untuk mengambil keputusan penting terkait siswa atau peserta didik, seperti menentukan apakah seorang siswa perlu mengulang materi pelajaran, naik kelas, lulus atau tidak. Tentu saja bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat keputusan tersebut. Diperlukan pertimbangan yang matang agar diperoleh keputusan yang benar dan tepat, agar tidak merugikan peserta didik atau siswa. Dengan demikian, bila guru mampu melakukan penilaian secara baik dan dapat dipastikan ia memiliki kemampuan mengajar yang baik pula. Sebab pembelajaran dan penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, penilaian menjadi komponen utama dalam tugas seorang pendidik atau seorang guru. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa subbab materi. Yang pertama yaitu konsep dasar penilaian. Yang kedua, pengetahuan tentang penilaian yang harus dikuasai seorang guru atau pendidik. Yang ketiga, cara memilih teknik penilaian yang tepat. Yang keempat, sifat-sifat penilaian pendidikan. Oke, memasuki materi yang pertama yaitu konsep dasar penilaian. Ada 3 istilah yang sering dipakai orang secara rancu, yaitu pengukuran atau measurement, penilaian atau assessment, dan evaluasi atau evaluation. 3 istilah ini memiliki arti yang sangat berbeda karena tingkat penggunaannya yang berbeda. Demikian akan saya bahas secara satu persatu adalah sebagai berikut. A. Pengukuran. Menurut Reynolds dan kawan-kawan, mendefinisikan pengukuran sebagai sekumpulan aturan untuk menetapkan suatu bilangan yang mewakili objek, sifat, atau karakteristik, atribut, atau tingkah laku. Sedangkan menurut Azwar, mendefinisikan pengukuran sebagai suatu prosedur pemberian angka atau kuantifikasi terhadap atribut atau variabel sepanjang garis kontinum. Dengan demikian, secara sederhana, pengukuran dapat dikatakan sebagai suatu prosedur membandingkan antara atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya. Pengukuran memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, pengukuran merupakan perbandingan antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Artinya, apa yang diukur adalah atribut atau dimensi dari sesuatu, bukan sesuatu itu sendiri. Pengertian ini memberikan makna benda yang dimensinya diukur merupakan subjek pengukuran, bukan objek pengukuran. Misalnya, bila seseorang mengukur sebuah meja, maka yang diukur bukanlah meja sebagai sebuah benda, melainkan dimensi dari meja seperti panjang, lebar, atau harganya. Kedua, hasil pengukuran bersifat kuantitatif atau berupa angka. Suatu proses pengukuran akan dinyatakan selesai apabila hasil telah diwujudkan
dalam bentuk angka disertai oleh satuan ukur yang sesuai. Sebagai contoh, hasil pengukuran panjang seperti 30 cm, 5 meter, atau 30 km. Ketiga, hasil pengukuran bersifat deskriptif, yaitu sebatas memberikan angka yang tidak diinterpretasikan lebih jauh. Misalnya, kendaraan yang melaju dengan kecepatan 50 km per jam tanpa diberi keterangan kecepatan tersebut sedang, tinggi, atau sangat tinggi. B. Penilaian. Menurut Grenland and Lane, mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Jadi, penilaian adalah suatu prosedur sistematis yang mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik seseorang atau objek. Berikut ini beberapa prinsip penilaian antara lain: A. Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran, atau a part of not apart from interaction. B. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata atau real world problem, bukan dunia sekolah atau school work kind of problems. C. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang D. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang selanjutnya yaitu tujuan penilaian. Tujuan penilaian perlu diarahkan pada 4 hal. Yang pertama, penelusuran atau keeping track, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran tetap sesuai dengan rencana. Yang kedua, pengecekan, yaitu checking up, yaitu pengecekan adakah kelemahan-kelemahan yang dialami oleh siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pencarian atau finding out, yaitu untuk mencari atau menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Yang keempat, penyimpulan atau summing up, yaitu untuk menyimpulkan apakah siswa telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. C. Evaluasi. Interpretasi terhadap hasil penilaian hanya dapat bersifat evaluatif apabila disandarkan pada suatu norma atau kriteria tertentu. Norma dapat berarti rata-rata, yaitu harga rata-rata bagi suatu kelompok subjek. Kelompok subjek dapat berupa kelompok usia, kelompok kelas, kelompok jenis kelamin, atau berbagai kelompok lainnya. Dengan adanya norma dan kriteria, maka hasil yang sama dari suatu kegiatan evaluasi dapat memunculkan interpretasi yang berbeda. Sebagai contoh, kecepatan kendaraan 60 km per jam akan lain maknanya apabila kendaraan tersebut adalah sepeda motor dan sebuah mobil balap. Dengan demikian, melalui evaluasi kita dapat mengatakan suatu benda sebagai cepat lambat, tinggi rendah, jauh dekat, dan sebagainya. Secara ringkas, karakteristik evaluasi diantaranya adalah sebagai perbandingan hasil penilaian dengan suatu norma atau kriteria. Hasil bersifat kualitatif dan hasilnya dinyatakan secara evaluatif. Pengertian dan karakteristik tersebut
tentunya berlaku juga dalam dunia pendidikan. Berikut ini skema kaitan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Penilaian digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang siswa yang mencakup dua metode, yaitu metode tes dan metode non-tes. Metode tes yaitu prosedur sistematis untuk menggambarkan karakteristik tertentu tentang siswa dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, cara deskripsi. Yang kedua, cara angka. Cara deskripsi untuk memberikan label kualitatif kepada siswa, sedangkan cara angka menggunakan suatu proses yang disebut pengukuran. Pengukuran untuk memberikan skor kepada siswa. Dari metode tes dan non-tes, merupakan satu atau lebih metode di atas dikombinasikan dengan pengalaman guru untuk menilai kemampuan siswa dengan menggunakan proses yang disebut evaluasi. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nah, memasuki materi yang kedua yaitu pengetahuan tentang penilaian yang harus dikuasai seorang guru atau pendidik. Beberapa hal yang perlu diketahui dan dikuasai seorang guru atau pendidik terkait penilaian yang dikutip oleh Kusairi dan Suparnanto diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mampu memilih prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran. Kompetensi ini penting agar guru mengenal ruang lingkup prosedur penilaian yang ada dan jenis informasi yang diberikan oleh prosedur yang berbeda. Untuk melakukan penilaian dengan teknik tes, guru perlu mengenal konsep reliabilitas dan validitas. Di samping itu, guru harus mampu membuat keputusan evaluatif dan menentukan prosedur penilaian mana yang paling tepat, agar dapat membuat keputusan yang informatif terkait prosedur penilaian. Guru perlu memiliki kemampuan dalam menetapkan, menginterpretasikan, dan menggunakan informasi secara teknis berkaitan dengan teknik penilaian yang digunakan. Kedua, guru perlu memiliki kemampuan mengembangkan prosedur penilaian yang tepat guna membuat keputusan pembelajaran. Untuk itu, guru perlu memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri secara teknis mengenai prosedur penilaian yang memadai. Untuk memenuhi hal ini, guru harus mengenal prinsip-prinsip dan standar mengembangkan berbagai hal terkait teknik-teknik penilaian, seperti mengkonstruk butir soal, menyusun pilihan jawaban atau option, penilaian sikap dan keterampilan. Selain itu, guru juga harus mampu mengevaluasi kualitas instrumen yang mereka kembangkan. Ketiga, guru harus memiliki kemampuan dalam melakukan pensekoran dan menafsirkan hasil penilaian yang telah dibuat. Agar mampu memilih dan mengembangkan prosedur penilaian yang baik, guru harus dapat menggunakan alat penilaian secara tepat. Guru perlu memahami prinsip-prinsip tes baku dan siap pula melaksanakan tes dengan cara yang baku. Guru juga harus mampu menskor secara reliabel dan akurat untuk seluruh prosedur penilaian, seperti tes tertulis, penilaian sikap, dan keterampilan. Guru perlu memiliki kemampuan untuk menginterpretasikan skor pada prosedur penilaian terstandar. Dalam hal menginterpretasikan skor, guru juga dituntut agar memiliki pengetahuan praktis tentang dasar-dasar statistik, seperti ukuran kecenderungan memusat atau tendensi sentral, ukuran penyebaran atau dispersi, korelasi, dan konsep-konsep psikometri seperti reliabilitas, kesalahan pengukuran, validitas. Keempat, guru harus memiliki kemampuan menggunakan hasil-hasil penilaian untuk membuat keputusan-keputusan di bidang pendidikan.
mengingat guru memainkan peran penting dalam menggunakan informasi penilaian di sekolah. Maka mereka harus mampu menginterpretasikan hasil-hasil penilaian secara akurat dan menggunakannya secara tepat. Guru perlu memahami dan dapat mendeskripsikan implikasi dan keterbatasan hasil penilaian secara menggunakannya untuk meningkatkan prestasi anak didiknya. Kelima, guru harus memiliki kemampuan mengembangkan teknik penilaian yang valid dan menggunakan informasi penilaian. Penetapan nilai merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Guru harus mampu mengembangkan dan menetapkan prosedur-prosedur yang fair dan valid untuk menetapkan nilai yang didasarkan pada kemampuan siswa, penugasan dan pekerjaan rumah, dan berbagai prosedur penilaian yang lain. Yang keenam, guru harus memiliki kemampuan mengkomunikasikan hasil-hasil penilaian. Guru secara rutin harus menginterpretasikan dan melaporkan hasil-hasil penilaian kepada siswa, orang tua siswa, dan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Oleh karena itu, guru harus dapat menggunakan istilah-istilah penilaian secara benar, memahami format skor yang berbeda, menjelaskan makna dan implikasi dan hasil penilaian. Guru juga dapat menjelaskan penilaian yang telah dibuat. Mereka juga harus mampu mendeskripsikan kelebihan dan keterbatasan berbagai metode penilaian yang berbeda. Oke, memasuki materi yang ketiga, yaitu cara memilih teknik penilaian yang tepat. Dalam hal ini disajikan beberapa prinsip dalam memilih dan menggunakan penilaian agar bermakna. Pertama, tujuan pembelajaran dalam konteks sekarang dalam bentuk kompetensi dasar dan dirinci menjadi indikator yang akan dinilai harus jelas. Sebelum menilai siswa, guru harus mengetahui jenis informasi apa yang dibutuhkan untuk menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Karena informasi yang hendak dikumpulkan memiliki kaitan dengan ketiga aspek tersebut, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ingin dipelajari siswa. Itulah yang disebut dengan tujuan atau sasaran pembelajaran. Oleh karena itu, semakin jelas dan spesifik tujuan pembelajaran yang dirumuskan, semakin mudah guru untuk memilih teknik penilaian yang tepat. Kedua, teknik penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, guru ingin menilai bagaimana siswa memecahkan masalah dalam pembelajaran bidang studi tertentu, atau guru ingin menilai bagaimana siswa menyampaikan pendapat atau menanggapi pendapat temannya dalam sebuah diskusi. Bila itu yang hendak dilakukan, berarti guru perlu memilih penilaian proses. Jika guru ingin menilai kemampuan siswa dalam melakukan percobaan atau teknik penilaian yang relevan adalah tes kinerja. Hal itu perlu dipertimbangkan sehingga teknik penilaian yang dipilih bisa sepraktis dan seefisien mungkin. Walaupun aspek kepraktisan dan efisien tidak boleh menjadi pertimbangan utama dan mengalahkan aspek lainnya. Ketiga, teknik penilaian yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Pemilihan penilaian yang tepat tidak hanya membantu siswa memperoleh informasi tentang hasil belajar, tapi juga sangat bermakna bagi mereka. Penilaian yang tepat akan memberikan petunjuk kepada siswa sehingga sejak awal mereka dapat mengetahui langkah konkret yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran. Karenanya, teknik penilaian yang dipilih harus memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk mengetahui apa yang telah dicapai dan apa yang masih belum dicapainya. Oleh karena itu, guru harus bisa memilih teknik penilaian yang memungkinkan guru dapat memberikan umpan balik
yang bermakna terhadap siswanya. Yang terakhir, yang keempat, dalam menginterpretasikan hasil penilaian, guru harus mempertimbangkan kelemahan setiap teknik penilaian. Meskipun guru menggunakan teknik penilaian tertentu, informasi yang diperoleh sebenarnya hanyalah sebagian saja yang dicapai siswa dari target pembelajaran secara keseluruhan. Artinya, informasi yang diperoleh dari proses penilaian memungkinkan adanya kesalahan. Sejumlah faktor seperti kondisi fisik dan emosi siswa juga membatasi tingkat akurasi informasi yang diperoleh. Sehingga ketika membuat keputusan yang didasarkan pada informasi hasil penilaian, sejumlah kelemahan atau keterbatasan yang ada harus diperhitungkan. Seperti itu. Oke, memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu sifat-sifat penilaian pendidikan. Berikut ini dikenalkan beberapa konsep dasar penilaian pendidikan. Konsep dasar tersebut dalam buku ini disebut sebagai sifat penilaian. Sifat-sifat tersebut diadopsi oleh Cohen dan Swedelick antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terdapat konstruk psikologis dalam penilaian pendidikan. Dalam terminologi penilaian, konstruk merupakan bentuk sederhana dari atribut atau karakteristik suatu tes yang didesain untuk mengukur. Misalnya, prestasi merupakan suatu konstruk yang mencerminkan pengetahuan seseorang atau pencapaian pada bidang tertentu yang diterima seorang siswa setelah pembelajaran. Di sekolah, kita sering tertarik mengukur sejumlah konstruk seperti inteligensi siswa, prestasi pada bidang khusus, atau sikap terhadap pembelajaran. Sifat ini secara sederhana menegaskan bahwa konstruk dapat berbentuk inteligensi, prestasi, dan sikap. Yang kedua, meskipun konstruk dapat diukur, namun hasil pengukuran konstruk itu tidak sempurna. Walaupun para ahli penilaian meyakini bahwa mereka dapat mengukur psikologis, mereka juga mengakui bahwa proses pengukuran tidak sempurna. Hal ini biasanya dibingkai dalam istilah kesalahan pengukuran atau measurement error yang dapat memengaruhi reliabilitas skor. Beberapa kesalahan yang sering kali terjadi dalam pengukuran dapat mengurangi kebermanfaatan pengukuran. Dalam hal ini, para ahli pengukuran telah berupaya untuk melakukan estimasi dan meminimalisasi pengaruh kesalahan pengukuran. Yang ketiga, terdapat beragam cara untuk mengukur suatu konstruk. Sebagai ilustrasi, adalah pada prestasi akademik. Prestasi siswa pada mata pelajaran tertentu dapat diukur dengan menggunakan berbagai cara yang berbeda. Sebagai contoh, seorang guru melakukan penilaian siswa pada suatu pelajaran dengan beberapa cara, termasuk menggunakan tes tertulis, yaitu pilihan ganda, jawaban singkat, dan tes uraian. Yang kedua, penugasan atau pekerjaan rumah. Yang ketiga, proyek kelas. Yang keempat, penilaian kemampuan. Dan yang kelima, portofolio. Walaupun pendekatan yang digunakan berbeda, biasanya ditujukan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa yang masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Yang keempat, semua prosedur penilaian memiliki kelebihan dan kelemahan. Diakui bahwa terdapat beragam pendekatan untuk mengukur sebarang konstruk, dan para ahli penilaian mengakui bahwa masing-masing prosedur memiliki kelemahan dan kelebihan. Suatu pendekatan penilaian mungkin menghasilkan reliabilitas skor yang tertinggi, namun pendekatan ini tidak dapat mengukur berapa aspek dari konstruk sebagaimana pendekatan lainnya yang menghasilkan reliabilitas skor lebih rendah. Akibatnya menjadi penting bagi guru untuk memahami kelebihan dan kekurangan secara khusus yang dimiliki oleh setiap prosedur penilaian yang digunakan. Yang kelima,
Berbagai sumber informasi seharusnya menjadi bagian proses penilaian. Diketahui bahwa terdapat pendekatan yang berbeda untuk mengukur suatu konstruk dan setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian seharusnya melibatkan informasi dan pendekatan yang berbeda. Keputusan penting seharusnya tidak didasarkan pada salah satu prosedur penilaian saja. Keputusan dapat menjadi kurang tepat atau kurang akurat bila hanya berdasarkan pada satu sumber informasi. Yang keenam, penilaian dapat dilakukan dengan cara adil atau fair. Walaupun banyak kritik terhadap sifat ini, para ahli penilaian mencurahkan waktu dan energinya untuk mengembangkan instrumen yang adil dan mampu meminimalisasi bias. Hal ini dapat dilakukan bila instrumen tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan sesuai dengan petunjuk. Namun demikian, bila mereka mengabaikan prosedur-prosedur penilaian secara umum, maka penggunaan instrumen menjadi kurang tepat.